لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقني فهما يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Mari kita mulai majlis kita pada kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yang wa'ada bihi salihah wa alhamdulillah nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu 'alal mayyit ba'da dafni wa iqraru sholati 'alaihi qabla dafni. Yuqra'u 'inda al-Hanafiyyah wal Malikiyyah iqraru sholati 'alal janazah ala janazati haitsu kanat al-awla fi jama'atin wa illa takun fi jama'atin u'idat nadabat bi jama'atin qabla dafni wa ajaza asy-syafi'iyyah wal hanabilah iqraru sholati 'ala janazah marratan ukhra liman lam yusalli 'alaiha awwalan walau ba'da dafni bal yusallu dhalika 'inda asy-syafi'iyyah faqad 'alaihi 'adada min as-sahabah wa fi haditsin muttafaqin 'alaihi 'an Ibn Abbas qala ittaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabruhu qadim wasaffu khalfahu wa kabbara al-ma'a. Kita masih menjelaskan terkait dengan sholatul janazah. Jadi sholatul janazah yang kemarin sudah kita bahas, siapa yang lebih berhak menjadi imam di dalam sholat janazah. Pertama, menurut mazhab Hanafi bahwa yang berhak menjadi imam dalam sholat janazah adalah as-sultan, pemimpin. Ya, contoh kecil misalnya kalau di kampung kita ada yang meninggal dunia, menurut mazhab Hanafi itu yang lebih utama jadi imam sholat Pak RW. Yang RW juga pernah sholat, Ustaz. Gimana nih? RT ini kerja, dia nggak bisa. Nah, baru nanti bergeser kepada siapa? Orang-orang yang biasa hidup itu menjadi imam dalam tempat tersebut. Itu yang pertama menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, menurut mazhab Maliki dan Hambali, bahwa yang utama jadi imam sholat itu adalah orang yang ketika masih hidup dia berwasiat. Karena dicontohkan ketika Sayyidina Abi Bakar masih hidup, dia ngomong nanti kalau meninggal dunia imamnya Umar bin Khattab. Begitu juga Umar bin Khattab berwasiat nanti kalau dia meninggal dunia imamnya Suhaib. Aisyah radhiyallahu anha juga bilang nanti kalau dia meninggal dunia imamnya Abu Hurairah. Nah, ini menurut mazhab Hambali dan mazhab Hambali dan Maliki mengatakan dia lebih utama nih jadi imam. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i, al-wali aula minal wali, yaitu wali itu lebih utama dibandingkan pemerintah. Misalnya seorang anak meninggal dunia, maka yang afdal jadi imam itu ya bapak. Kalau bapak tidak mau, naik ke atas kakeknya. Kalau kakeknya nggak bisa, bapak di kakeknya.
Nah kalau garis ini nggak ada orang tua meninggal dunia, siapa yang berhak menjadi imam? Anak. Kalau anaknya nggak ada, cucunya nggak ada, cicit, terus ke bawah. Kalau ke bawah nggak ada juga, ke samping saudarinya dia, abangnya, adiknya. Nggak ada juga, ke bawah. Kalau bahasa kita ponakan, anak kencing, anaknya pakli, anaknya pakdi, dia yang berhak menjadi imam menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Syafi'i. Ya, nah ini yang kemarin. Makanya kan kemarin saya tanya, kalau di kampung kita kira-kira pakai mazhab apa? Kalau tadi yang biasa ngurusin orang meninggal misalnya, pakai mazhab apa? RT yang jadi imam, apa yang diwasiatin, apa anak yang jadi imam. Kira-kira siapa kalau di kampung kita yang jadi imam? Kadang dibilang begitu, Pak Ustaz, ini untuk yang sholat jenazah atur dah. Nanti imam atur dah, imam mana itu? Diatur dah kan gitu. Iya. Kan dibilang begitu, atur dah. Siapa yang jadi imam deh? Atur dah. Gitu. Nah kalau misalnya kita ini diserahkan semacam itu, maka yang harus menjadi perhatian buat kita adalah benar-benar memperhatikan imamnya. Kalau kita tahu nih orang, biar katanya Ustaz, kalau rekodnya nggak baik jangan jadi imam. Mendingan suruh orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Siapa sini yang rajin sholat berjamaah? Dia sudah jadi imam. Dia ngambek-ngambek Ustaz nggak apa-apa ya. Karena terkaitnya itu adalah apa? Arjadil qabul, kita berharap ini supaya doanya cepat diijabah. Itu ya. Tolong, bukan apa-apa. Saya sering katakan ini karena apa? Kasihan sama yang mati. Karena dia berharap terakhir di saat sholat jenazah itu kalau mati. Ya. Misalnya kita turu-turu dah, tahu orang, nggak kasih tahu orang, turu-turu aja boleh. Pilih di antara teman-teman kita ini yang rajin sholat berjamaah, suruh dia jadi imam sholat jenazah. Ya. Kemudian yang kedua, sholatnya itu di masjid atau di rumah. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, makruh hukumnya mensolatkan jenazah di masjid, di musola. Makruh hukumnya. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh disolatkan di masjid atau di musola. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan yustahabu, disunahkan untuk disolatkan di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Karena masjid itu tempat yang bersih, tempat beribadah. Dengan harapan kalau kita sholatkan di tempat yang bersih, Allah ampuni dosa orang yang meninggal dunia. Itu Pak. Jadi semua konteksnya adalah kalau kita mensolatkan jenazah dengan harapan satu, doanya diijabah, dua, orang yang dimakamkan, orang yang disolatkan ini diampuni nama Allah dosanya. Itu aja harapan. Ya, itu. Nah kemudian yang kedua yang kemarin kita bahas yaitu bab tentang takziah. Bahwa hukumnya takziah itu adalah sunnah. Ya, sunnah kita bertakziah. Hanya mazhab Hambali saja yang mengatakan haram takziah kepada orang kafir. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan makruh. Tapi kalau sesama muslim sunnah. Ya, ini artinya gini. Apa sih maknanya takziah? Takziah itu adalah ayyusadiya dan mayyit, menghibur orang yang berduka. Ya. Jadi tujuannya kita itu bertakziah menghibur orang yang ditinggal mati nih. Kita ngomongin dah sabar dah kok. Ya. Ntar juga
setelah masa idahnya juga ada yang mau orang cakep, iya kita hibur dah, iya pernah semua juga, iya cakep kan saya, iya. Nah itu kan kalau kita pikir semacam itu artinya memberikan kebahagiaan. Dan yang kedua, ketika kita takziah, boleh nggak kita makan dan minum di tempat orang yang takziah? Makruh hukumnya. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita tetangganya ayasna'u ta'aman, bikinin makanan, siapin air, supaya orang yang takziah itu bisa kalau dia mau minum ada, nggak makruh jadinya. Kalau yang makruh itu ambil dari hartanya si mayit, jangan kerepotin dia, udah kita aja di tetangganya yang bikinin makanan, yang bikinin air semua, ya. Nah kemudian yang ketiga, boleh nggak ketika kita takziah itu melihat mukanya? Kita kan kadang-kadang penasaran pengen lihat mukanya. Kalau kita takziah melihat mukanya, lihat kepentingannya. Kalau nggak ada kepentingannya, nggak usah dilihat, biarin, nggak usah. Sebab takut nanti ketika lihat mukanya itu jadi fitnah. Si anak meninggal dunia, lu lihat nggak waktu dia meninggal? Kapan gua lihat? Gua lihat itu mukanya hitam, hidupnya udah hitam, apalagi mati, mungkin hitam. Takkan jadi fitnah. Jenazahnya oleh sebelah kayak model Jajah Miharja, apaan tuh? Takkan jadi fitnah. Udah, kalau nggak ada kepentingannya, udah nggak usah. Jadi kadang-kadang berebut pengen, mungkin kalau dia keluarga, mungkin karena sahabat dekatnya, ya silahkan saja, asal jangan menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah nggak usah. Ya, nah itu. Jadi ketika kita takziah, hukumnya sunnah dengan menghibur orang yang berduka, kemudian makan dan minum makruh hukumnya. Kemudian kalau kita melihat wajah jenazah, kalau ada kepentingannya silakan, tapi kalau tidak ada kepentingannya jangan, nanti dikhawatirkan munculnya fitnah. Ya, nah ketika kita bertakziah itu makruh hukumnya duduk-duduk. Jadi kalau kita di rumahnya, nah, bikinin bangku tuh di depan, biar duduk di depan, jangan duduk di dalam rumahnya. Takutnya ntar kalau dia duduk di dalam rumahnya diteliti dah. Ya Allah, lagi lu pakai mandi sih, ngapain? Gak jadi gitu tanya. Padahal porsinya udah tentuin, udah ketahuan gue ini. Bahkan jadi omongan. Gak usah. Makanya orang-orang tua kita dulu dibeliin dah tuh kacang, ya supaya nanti yang takziah itu raup kacang baca dah, entah kulhu, entah selawat, entah zikrullah. Tujuannya supaya jangan ada ketika takziah itu dia ngobrol, dia kumpul, nah. Jadi ketika kita takziah itu yang menghibur, yang mendoakan kepada orang yang meninggal dunia. Seperti bab yang duluan lagi saya bahas masalah terkait dengan talqin. Boleh itu kita ketika takziah kita talqin, ya fulan bin fulan Rasulullah, ya boleh kita talqin. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan ziyaratul kubur. Jadi siapa yang berhak menjadi imam sholat, kemudian takziah, ziarah kubur. Siapa yang berhak? Artinya ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada dua pendapat. Pertama pendapatnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan menurut mazhab Hanafi. Sedangkan jumhurul fuqaha mengatakan sunnah bagi laki-laki, makruh bagi orang perempuan. Ya, sebab kenapa? Dikhawatirkan kalau orang perempuan berziarah kubur ditakutkan nanti dia nangis, dia mewek, dia macam-macam dah. Ya, nah ini kalau kita berziarah kubur. Jadi intinya begini, orang perempuan boleh nggak ziarah kubur? Boleh.
boleh, asal dengan satu syarat, jangan ngapain, jangan nangis, jangan mewek ya. Kalau dia nangis, dia mewek, gak boleh dia ziarah kubur. Maka jumhur fuqaha mengatakan makruh, karena umumnya orang perempuan kalau ziarah kubur dinangis kan. Ya Allah, kadang-kadang dia masuk kubur aja main tubruk aja, dilihat nisannya hitam tubruk aja, nangis. Dan yang jaga kuburan bilangin, kok awal lagi nangis katanya, kok kuburannya lu sebelah sono bukan sebelah sini, nah udah kandung nangis di situ. Dia mau ditarik lagi tangisan, pasti lihatin lagi, ini wagio bukan niatnya, hitamnya sampai nisannya, takutnya begitu ya. Nah ini kalau kita bicara tentang ziarah kubur, maka saya katakan begini kan, coba hari ini kita merenung Pak, seandainya nanti Bapak meninggal dunia, siapa yang bakal ziarah kubur? Bapak meninggal dunia, siapa yang bakal ziarah kubur? Bapak meninggal dunia nih, siapa yang bakal ziarah kubur? Anaknya. Sekarang anaknya ikut nggak kalau Bapak ziarah kubur? Sekarang ini Bapak ziarah kubur, anaknya ikut nggak? Nah kalau Bapak meninggal, kira-kira anaknya dapat nggak ziarah kubur? Siapa yang ziarah kubur? Ya mungkin pertama anak dah. Anak kita kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu istirahat di rumah, datang dia ke kuburan kita. Saya ini terus ziarah cuma Jumat doang Pak, jarang yang tiap hari datang ziarahin makam orang tua ini, jarang Pak. Kadang-kadang dianggap gini aja dah, di rumah juga doain sapi. Bener, di rumah kita doain sapi, tapi kalau kita ziarah kubur ada hikmah lainnya. Kemarin disampaikan, man dakhala al-maqabir summa qara'a Yasin, kalau ada orang masuk ke dalam area pemakaman dia baca Yasin, summa ahdas sawabaha, kemudian dia hadiahin pahalanya, maka khaffafa anhum yawma idzin, Allah akan ringankan buat orang yang diniatkan saat itu juga. Yang kedua, Madzhab Hambali menulis manzara qabra walidayhi, kalau ada yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, atau ahadihi, salah satu dari keduanya, summa qara'a Yasin, kemudian dia baca Yasin, ghufira lahu, Allah akan ampuni dosa orang tuanya. Makanya kan di bab yang lalu lagi saya katakan, ayo Pak, bayar qada sholat kita, bayar qada puasa kita. Ya, kalau makanya keluarga kita belum pergi haji badarin, itu termasuk kategori dainullah, bukan kepada Allah, ahaqqu ayyuqda, segera dibayarkan. Nah, kenapa saya buka bab ziarah kubur ini sebagai renungan buat kita? Seandainya Bapak meninggal dunia, siapa yang ziarahin kubur? Kadang-kadang kalau lewatin makam guru-guru kita itu apa kita pikir? Ini kan guru kita, dulu ngajar di mana-mana ya. Dia meninggal, murid-muridnya gak ada paranin, gak ada ziarahin. Dia kalau doain pasti datang, tapi yang datangin kuburnya gak ada. Ayo dah, di sini yang ngajar siapa ini? Kalau udah meninggal dunia, ada nggak di jamaah di sini datang tiap? Taruh dah tiap bulan, kalau tiap minggu kayaknya nggak ada. Misalnya ada yang ngajar di sini, dia meninggal dunia. Ada nggak di sini jamaah yang tiap minggu atau tiap bulan dah datengin ziarah makam guru ini? Ayo Pak, ada. Itu selevel guru. Itu selevel bagaimana kita yang orang biasa. Ayo, maksud saya begini, supaya kita gitu, supaya kita merenung. Seandainya ini memang orang-orang yang ziarah kita anggap kayaknya
jarang orang ziarah kita ini. Nah kita mulai nyimpen amal soleh, amal kebaikan yang bakal ngalirin yang ngalirin terus kalau kita meninggal dunia. Karena Nabi bilang, "Idza mata ibnu Adam yanqatu 'amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyah," sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoain. Rasulullah setiap selesai sholat ziarah ke makam Baqi, "Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ghafarallahu lana wa lakum anta salamuna wa nahnu bil 'asr." Allah ampuni dosa sekalian dan Allah ampuni dosa kita. Begitu Pak. Ini buat renungan Pak. Karena saya lihat ini dari beberapa teman-teman kita yang meninggal dunia sudah selesai, habis. Kita nggak datangin tuh kuburannya. Dia kalau doain kita doain, setiap ngaji selalu kita doain. Cuman yang datangin kuburan tidak ada. Kalau doain insya Allah. Saya di mana aja pengajian selalu saya doakan semua jamaah. Cuman kan datang ke kuburannya. Saya juga nggak pernah datang ke kuburan jamaah yang udah meninggal dunia. Iya. Cuman kalau doain ya. Maksudnya kan konteksnya kalau misalnya ziarah kubur itu kalau ada yang datang. Makanya kalau kita lihat di sejarahnya Sufyan Ats-Tsauri itu kalau habis sholat malam dia mainin ke kuburan, dia duduk lagi, dia pantangin orang-orang yang ada di kuburan. Maka dia bilang ini tempat kita yang bakal kita tempatin selama ini. Selama ini kita tinggal di sini. Kalau dia orang baik, maka dia bakal dapat kebaikan. Tapi kalau dia orang yang jauh dari Allah, diazab oleh Allah hatta yaumil qiyamah. Makanya sering saya ingetin, jangan tinggalkan qadha sholat kita, jangan tinggalkan qadha puasa kita. Kalau kita tidak qadha sholat, kalau kita tidak qadha puasa kita, seandainya masih kurang, di sini Allah akan ampuni dosa kita. Ya, itu terkait dengan ziaratul kubur. Kemudian as-salatu 'alal mayyit ba'da dafni wa tikrarus salat 'alaihi. Bagaimana kalau kita nyolatin setelah dikuburin, nyolatin berulang-ulang? Yukrahu 'indal Hanafiyyah wal Malikiyyah tikrarus salati 'alal janazah haitsu kanatil aula fi jama'atin. Fa in lam takun fi jama'atin wa'idat nadabat bi jama'atin qabla dafni. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, makruh hukumnya mengulang sholat jenazah. Ya, makruh hukumnya. Ya, haitsu kanatil ula fi jama'atin fa in lam takun fi jama'atin wa'idat nadabat. Kalau misalnya nggak berjamaah, nggak boleh kita ulang. Kan biasa gini Pak, ada orang nih malam dimandiin, kemudian ditaruh dan tuh yang datang nyolatin, yang datang nyolatin, yang datang nyolatin, itu nggak apa-apa. Nanti besok kita sholatin bareng-bareng, nggak makruh tuh, boleh. Ya, kan biasa begitu tuh. Kalau misalnya ada orang tuh dirapiin dulu dari jenazahnya. Ketika jenazahnya dirapiin, supaya nanti orang yang takziah itu kalau nggak bisa besok dia sholat jenazah, dia bisa nyolatin di saat takziah. Nah itu berulang-ulang begitu menurut mazhab Maliki dan Hanafi boleh. Tapi kalau berjamaah, kemudian diulangi lagi berjamaah, diulangi lagi berjamaah, menurut mazhab Hanafi dan Maliki makruh saja hukumnya. Nah kemudian yang kedua, wa ada Syafi'iyyah wal Hanabilah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali membolehkan tikrarus salati 'alal janazah marratan ukhra liman lam yusalli 'alaiha awwalan. Mazhab Syafi'i boleh. Nih habis ini kita sholatin berjamaah jenazah, bubar yang pertama, masuk lagi grup yang kedua, boleh. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i. Bal yusallu dzalika 'inda Syafi'iyyah, bahkan mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Ya,
dikerjakan juga oleh para sahabat. Dalam satu hadis, intaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila qabrin ila qabri ruqabin fasaffu khalfahu wa kabbiru arba'an. Pernah sahabat ikutin Rasulullah berhenti di kuburan, kemudian Rasulullah berdiri, yang lain ikutin di belakang. Ya, nah ini konteksnya adalah bagaimana hukumnya orang yang sudah meninggal dunia disolatkan ba'da dafni. Amma sholatu 'alal mayyit ba'da dafni fajaizun bittifaqil fuqaha. Mensolatkan jenazah setelah dikuburkan itu boleh bittifaqil fuqaha, dengan kesepakatan para ahli fikih. Idza lam yakun shalla 'alaihi di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi shalla ala qabri, bahwasanya Nabi mensolatkan ala qabri imra'atin minal ansar. Ya, wa yuhsinu dzikra ibaratul fuqaha ya li ma'rifatil quwwati syari'ati lis-shalah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau ada orang misalnya gini, kita mau nyolatin gak buru nih, dadah ntar habis dia kelar nguburin kita sholat di situ, boleh ya. Nah, qala al-Hanafi indu minal mayyit wa lam yusalli alaihi shalla ala qabrihi. Kata mazhab Hanafi, kalau ada orang dikuburin belum disolatin, ya wa lam yusalli alaihi shalla ala qabrihi, sholatin di atas kuburnya. Istihbaban, itu dianjurin tuh. Ya, malam yaghrib ala al-dhanni bi nafsihi. Ya, wa qala al-Malikiyah in kana lam yusalli 'ala al-mayyit akhraja lis-salati 'alaihi ma lam yafruq min dafnihi fa in dubina shalla 'ala qabrin. Kalau misalnya ini ada orang belum disolatin, jenazahnya sudah dikuburin, nanti disolatkan setelah dikuburkan. Wa qala Syafi'i idza dufina al-mayyit qabla as-salati shalla 'ala al-qabri li'anna as-salata tasilu ilaihi bil qabri. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada orang dikuburin belum disolatin, udah sholatin enggak apa-apa, karena sampai juga. Jadi gini Pak, boleh kita mensolatkan jenazah kalau sudah dimakamkan, boleh. Contohnya begini, ini misalnya kuburan ini kuburan ya, kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau paling di sini kemudian orang perempuan agak ambil tengah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Jadi boleh setelah selesai dimakamkan, baik sebelum ditalkinkan atau sesudah ditalkinkan. Ya boleh Bapak, misalnya ya tinggalan, mana udah dibawa kuburan tuh di belakang, Kang Jati, oh yaudah tungguin habis dikuburin, kelar dikuburin begini, nah, udah kan ngadep sono nih, udah kita tinggal udah kelar udah kita sholat. Allahu Akbar. Karena pernah terjadi itu jenazah COVID, ya, jenazahnya jenazah COVID. Nah ketika saya datang, saya bilang tungguin, akhirnya disolatin terus. Nah kelar disolatin, pada ngomong Ustaz, petinya gak diturunin di mobil, kita nyolatin pantat di mobil. Ya artinya kan kalau pantat di mobil jenazahnya begini, ya kan kalau kita nyolatin kudu begini, sebelah sini. Nah kalau di dalam mobil ambulan kan mobil ambulan itu dimuter begini, malam. Nah ini gak bisa, ambulan ini gak mau malam dia, diturunin dia gak mau, udah sholatin dah. Tapi dia gak, mobilnya begini, pantatnya bisa jadi sholatin semua pantatnya. Oh yaudah kalau begitu, ntar habis kuburin saya sholatin di bawah, kan malam kuburin di sholatin.
Akhirnya saya turun lah. Ya udah selesai, saya turun ke bawah. Kemudian saya ajak, ini udah jalan belum? Belum. Sholatnya di Moyong. Kenapa? Ini pada syak, pada ragu nih. Kenapa? Tadi ketika dia sholatin, yang disolatin itu tidak posisi biasanya begini, tapi begini. Jadi pantatnya mobil harus kan begini, palangin begini gitu. Ya udah, kita sholatin. Habis sholat kuburin, saya sholatin ke malam-malam sampai jam 11 gitu. Sholatin Allah Akbar, Allah Akbar. Saya bertiga kalau nggak salah waktu itu. Ya, nah, yang kedua di Kuningan di Darussalam. Saya datang jam 10, setengah 11. Ya, karena kabur saya nyolatin. Dan saya datang ke sono masih proses penguburan COVID juga. Dan saya datang. Ya udah, nggak berat dah. Udah, saya sholat dulu. Ya kan kadang-kadang kita nggak tahu apakah sudah disolatkan atau belum. Karena pas sampai di masjid nggak disolatin, langsung masuk ke kuburan. Ya udah, saya sholatin aja di atas kubur. Takutnya semacam ini ada orang yang meninggal dunia belum disolatkan, maka boleh disolatkan di atas kubur. Gitu Pak. Sampai sini ada berita ini. Ya, jadi gini. Kalau secara hukumnya itu memang makruh dikasih, dia kasih nama segala macam, dia secara hukumnya cukup dikasih tanda baju aja. Cuman kalau di Jakarta nggak punya, kita kasih begitu. Heran tuh, namanya Ahmad besok bisa berubah namanya. Udah 5 tahun ganti nama. Itu misalnya si Ahmad. Ya, kita takziah, kita ziarah, namanya Ahmad. 5 tahun gak didatengin, berubah. Gak tahu siapa yang ngurusin akte kelahirannya sehingga berubah namanya. Iya, ngerinya begitu. Makanya di kita itu, ya makanya dibuatin. Ya bisa dibuatin nama, tujuannya sebetulnya untuk supaya kita kenal aja. Kalau secara hukum nggak dianjurkan begini, nggak. Ditaruh aja batu. Nah, coba aja sini kuburan taruh batu. Bergeser tuh batunya. Batu, bergeser. Nah bisa berubah. Iya. Nah itu yang kondisi yang terjadi di kita itu begitu, sehingga dibuatin lah. Bisa nama tujuannya supaya jangan bergeser, jangan hilang. Ya kalau nggak pakai bapak biarin aja 10 tahun dah atau 5 tahun jangan tengokin tuh kuburan. Tuh heran namanya bisa berubah. Tahu RT ini tahu nggak surat pindahnya nih kan berubah. Lah kan kejadian. Iya, ada teman saya berziarah, kaget dia. Mana yang ganti? Tanya yang ganti Pak. Lah, saya kira udah kagak ada yang datangin kali, udah saya masukin orang baru dah. Jadi dimasukin orang baru. Iya. Memang kan beda, memang kita repot juga secara hukum. Ini kita beli, apa kita sewa, apa kita kontrak. Atau juga saya nggak ngerti dari secara hukum. Ya karena apa terkait dia sama dia. Ini kuburan gimana nih? Kalau beli, ya kagak boleh. Kudu tanya sama yang beli. Kita beli kuburan di Al-Azhar, di Muhammadiyah, udah ada tandanya deh, sertifikatnya. Nggak bisa tuh. Nah, kalau di kampung, kali aja dah. Ini paling di Mejute. Coba aja nggak nengok-nengokin. Ya, 5 tahun dah kita nggak nengokin. Perhati. Heran juga gitu. Nah, apakah itu punya dia atau enggak? Kalau akan dijual beli, nggak boleh, haram hukumnya dijual kepada orang lain. Kalau akan disewa, sampai seberapa lama dia sewa, boleh diganti, gitu.
Ya, makanya kita sekarang ini karena keterbatasan lahan pemakaman, maka ditumpuk boleh karena keterbatasan lahan pemakaman. Itu Pak, ada lagi. Ada baca ya. Untuk yang tadi ya, takziah untuk orang kafir tadi atau muslim ya, itu seandainya kita terlibat atau ke ikatan saudara atau teman-teman itu bagaimana? Jadi gini, kalau menurut mazhab Hambali hanya satu mazhab yang menyatakan haram. Mazhab yang lain hanya mengatakan makruh. Artinya kalau ada tetangga kita yang tidak seiman meninggal dunia, ya udah kita bantu urusin, gak apa-apa, gitu. Ya. Ya kita kan nggak takziah gitu ya, nggak takziah, maksudnya cuma kalau kita saudara atau kita ketemu aja gitu. Ya, kalau takziah itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi untuk orang muslim gitu ya. Kalau non muslim itu hukumnya makruh. Ya kita nggak takziah nggak apa-apa. Kita takziah nggak ada pahalanya. Itu aja. Jadi ada non muslim meninggal dunia, tetap kita bantuin, tetap kita urusin. Cuma dalam konsep syariatnya nggak ada pahalanya. Karena hubungan kemanusiaan, hubungan kemasyarakatan, bantuin. Begitu. Ziarah kubur ke orang kafir aja boleh. Kita ziarah kubur nih, teman kita non muslim ziarah kubur boleh. Mari bang, kuburan. Ada yang nyanyi nggak sih? Nggak ada bang. Bang kita baca Quran nggak boleh. Cuma ziarah nawawi doang udah. Gitu. Ya, jadi takziah kepada orang kafir hukumnya makruh. Cuma mazhab Hambali mengatakan haram. Artinya boleh kita takziah kepada orang yang tidak seiman dengan kita, datang pulang, datang bantu-bantuin boleh, nggak usah kita datang. Allahumma kullahu, nggak usah, nggak nyampe, nggak usah. Ya, Allahumma warhamu, begitu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain? Nggak nyampe, tak, gitu. Ya, ada lagi Pak. Apa ya? Jadi gini, ini kadang-kadang orang takziah ada baskop pakai beras dalamnya, itu supaya baskopnya tidak terguling. Iya, kalau kan kasih beras itu disenggol orang, terguling, berantakan tuh duitnya. Makanya dikasih beras. Tujuannya buat memberatkan Pak. Secara hukumnya nggak ada. Iya, kadang-kadang ini nampan, kadang dikasih beras bisa, cuma hukum iklan nggak ada. Supaya nampan ini kalau disenggol kagak kembali. Kalau kagak ada berasnya, disenggol, kulit. Kalau amplopnya orang lagi ambilin, kalau diambilin, dapat gitu. Makanya dikasih beras. Tujuannya tadi tuh supaya ada pemberatnya, kalau disenggol kagak lupa gitu Pak. Iya. Berapa beras apa sih? Hebat aja boleh. Ada hebel no, ada hebel. Boleh nggak apa-apa. Atau pinjam loket musola ada sedekah. Boleh nggak apa-apa. Tujuannya itu aja sesungguhnya. Iya. Nggak ada dalam hukum itu kan. Iya, itu akal manusianya. Ya. Ada lagi Pak. Cukup ya dari sesama kita cukup pagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, berikan semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, menjauhkan kita semua dari bala bencana musibah, penyakit zahir dan batin. Kita doain maksasi mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna, yang tak berpulang rahmat Allah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri wakaf menyembah dari musyawarah dan majlis kita ini kita doain. Semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya. Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Allah tempatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah, menunjukkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa melaksanakan ibadah haji
Saya mohon didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlangsung. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menghibahkan, wakafkan hartanya. Insyaallah semua pasti akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang terbaik. Hajat yang makbul, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.